Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan bunyi. Perhatikan demonstrasi percobaan berikut. Alat yang diperlukan: 1. Gitar, 2. Tong, 3. garpu tala dan pemukul garpu tala. Apa yang harus kalian lakukan? Pertama, memetik gitar. Petiklah gitar hingga mengeluarkan suara. Amatilah senar yang dipetik. Bagaimana keadaan senar? Ya, keadaan senar adalah bergetar. 2. Memukul gong atau tong. Pukullah gong atau tong hingga mengeluarkan suara. Sentuhlah gong atau tong itu secara perlahan dengan jarimu. Apa yang kamu rasakan? Ya, yang kita rasakan adalah adanya getaran. 3. Memukul garpu tala. Peganglah garpu tala, pukullah garpu tala dengan alat pemukul garpu tala hingga mengeluarkan suara. Sentuh garpu tala dengan tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Setelah garpu tala tidak bersuara, apa yang kamu rasakan? Saat garpu tala bersuara, keadaannya adalah bergetar. Setelah tidak bersuara, maka tidak bergetar. Sambil bicara, coba tempelkan jarimu pada batang tenggorokan, maka akan terasa ada getaran. Oleh karena itu, bunyi ini ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Tong, senar, dan garpu tala mengeluarkan suara pada saat benda-benda tersebut bergetar. Namun, pada saat benda-benda itu diam, ketika benda itu tidak bersuara. Suara tersebut dikenal dengan istilah bunyi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Syarat bunyi bisa terdengar: yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau zat perantara. Dan yang ketiga adalah ada alat penerima atau pendengar. Ketika penggaris di meja bergetar kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengar bunyi. Kita baru dapat mendengarnya ketika penggaris menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Sehingga berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini mampu didengar oleh jangkrik dan anjing. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik. Hewan yang mampu mendengarnya adalah kelelawar dan lumba-lumba. Sedangkan bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut dengan audiosonik. Dan bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Bunyi pantul. Bunyi pantul dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan dinding pantul sangat dekat. Contohnya di dalam ruang kelas. Yang kedua, gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang sebagian bersamaan bunyi asli. Contohnya kata merdeka. Maka setelah terjadi bunyi pantul akan terdengar merdeka karena sebagian dari bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Yang ketiga, gema, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya pada saat kita membunyikan kata satu, maka akan terdengar satu, satu. Karena bunyi pantulnya terjadi setelah bunyi asli. Pemanfaatan bunyi pantul misalnya adalah untuk mengukur kedalaman laut.
Ketika gelombang bunyi dipancarkan ke dasar laut, maka akan dipantulkan kembali ke atas. Melalui alat, gelombang ini ditangkap dan mengukur selang waktu yang diperlukan. Karena terjadi pemantulan, maka rumus untuk mencari kedalaman laut yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2, yang mana S adalah kedalaman, satuannya meter, V kecepatan bunyi atau meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal, sebuah kapal memancarkan bunyi ke dasar laut. Jika cepat rembat bunyi di air laut 1400 meter per sekon dan 1,5 sekon kemudian terjadi atau terdengar bunyi pantul, berapakah kedalaman dasar laut tersebut? Diketahui V kecepatan bunyi 1400 meter per sekon, waktunya 1,5 sekon, ditanya S atau kedalaman laut. Jawabnya adalah S sama dengan V kali T dibagi 2 sama dengan 1400 kali 1,5 dibagi 2, hasilnya adalah 1050 meter. Demikian anak-anak pembahasan tentang bunyi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.